Puja Bakti diawali dengan pembacaan nama Karapata dipimpin oleh pemimpin puja, Pandita Yongki Wahyudi. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Iyamam hako mayang bhagavantang saranang gata. Yono bhagava sattha. Iyasa jakmayang bhagavato dhammang rojema. Imehi sakarehi tang bhagavantang sasa dhammang sasa waka sanghang abhipujayama. Andamayang pancasilaradhanang karomase. Okasa ahang bante disarane nasading Pancasilang Dhammayacami. Anugahang katwa siladetame bante. Dutiyampi okasa ahang bante. Tisarane nasading Pancasila Dhamma yacami. Anugahang katwa siladetame bante. Tatiyampi okasa ahang bante. Tisarane nasading Pancasilang Dhamma yacami. Anugerah
หังกาตัวสีลาเดตาเมบันเตอิมหังวัฏมิตังวัติตัง อามาบันเต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Buddhang saranang gacchami บุตทังสารนังกัจฉามิ Dhammang saranang gacchami ธัมมังสารนังกัจฉามิ Sanghang saranang gacchami สังฆังสารนังกัจฉามิ Dutiyampi Buddhang saranang gacchami ดุติยมปิบุตทังสารนังกัจฉามิ Dutiyampi Dhammang saranang gacchami ดุติยมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ Dutiyampi Sanghang saranang gacchami ดุติยมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ Tatiyampi Buddhang saranang gacchami ตาติยมปิบุตทังสารนังกัจฉามิ Tatiyampi Dhammang saranang gacchami ตาติยมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ Tatiyampi Sanghang saranang gacchami ตาติยมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ Ti sarana gamanang paripunang อามะพันเต Panatipata Viramani Sikapadang Samadhyami ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ Adinadana Viramani Sikapadang Samadhyami อาดินาดานาเวรม
sikkhapadang samadhiyami. Kami sumicacara Wiramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara Wiramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Wiramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Wiramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapama dadana Wiramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana Wiramani sikkhapadang samadhiyami. Imani pancasikapadani silena sugating yanti silena boga sambada silena niputing yanti tasma silang wisodaye. Amah bante sadu sadu sadu. Handamayang buddhanusatinayang karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro buddhisa sarati sattha dewa manusanang buddho bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karomase. Swagato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang veditabo vinyuhiti. Handamayang sanghanusatinayang karomase. Swagato bhagavata dhammo kakalko ehipasiko
opanayiko pacata vi Andamayang Satya Kirya Gatayo Bhanamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saca wacena sotite hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada. Meditasi dibimbing oleh Yang Mulia Biku Dhamma Ratano. Ibu, Bapak, saudara-saudara Dhamma yang berbahagia, setelah kita melakukan puja kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, serta Sangha, melakukan permohonan Tisarana Pancasila, memperkokohkan keyakinan kita pada Buddha, Dhamma, serta Sangha, memperbarui 5 latihan kemoralan. Juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu membacakan parita, sutta maupun gatha. Mari pada kesempatan yang baik ini kita lengkapi dengan bawana. Nah, sebelum bawana kita lanjutkan, ya mari kita ambil posisi duduk yang rileks, yang santai, yang nyaman, sesuai dengan kecocokan Bapak Ibu. Berusaha, badan kita berusaha untuk kita tegakkan, tapi yang rileks, jangan sampai suaranya tegang. baru masuk ini sekarang, kecil. Mata ya berusaha untuk kita pejamkan. Kemudian di dalam pikiran kita berusaha untuk mengembangkan metta, mengembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Yang kita awali dengan pemancaran metta kepada diri sendiri. Semoga saya hidup berbahagia, bebas dari menengki dan didengki, bebas dari menyakiti, disakiti, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Terus kita ulang selama meditasi berlangsung. Selanjutnya kita memancarkan metta kepada orang tua kita, ayah kita, ibu kita, pada sanak saudara kita, teman-teman kita, bahkan kita memancarkan metta kepada semua makhluk yang ada di wihara, di rumah, di toko, di tempat usaha, dimanapun mereka berada. Ya semoga dengan pancaran metta yang Bapak Ibu lakukan, semoga mereka juga turut berbahagia. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi kita lanjutkan.
Semoga kebajikan yang telah dilakukan ini ya mengondisikan para leluhur, para sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka turut berbahagia. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Yang Mulia Biku Dhammaratano meninggalkan Dhammasala. Marilah kita bersikap anjali. Uraian Dhamma pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Jaya Medo dengan topik menghormat yang patut dihormat. Marilah kita bersama-sama mendengarkan dengan seksama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja puja liyana etang mangkala utamang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pujalah mereka yang patut untuk dimuja, itulah berkah termulia. Para pandita, para upasaka-upasaka, hendaknya dalam sikap anjali menghormat kepada guru junjungan kita Sang Buddha, seraya menyatakan Namo Buddhaya. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta kekuatan kebaikan dan kebajikan yang kita telah laksanakan selama ini, semoga kita semua selalu dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, terjauhkan dari virus Corona 19. Semoga kita hidup dalam kesejahteraan, kedamaian, dan kerukunan, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Semoga kita semua berbahagia. Para pasaka dan pasca sekalian, sangat bahagia pada pagi hari ini saya bisa berkumpul dengan bersama-sama Anda melalui online. Karena teknologi inilah, maka yang jauh bisa menjadi dekat. Tetapi yang dekat jangan sampai kita terjauhkan. Karena itulah nilai-nilai daripada kerukunan itu. Adat Tionghoa itu adalah sangat baik sekali. Yaitu setelah tahun baru Imlek, dilanjutkan dengan upacara. Kalau Imlek masih kaitannya dengan antar manusia, saling bersilaturahmi, yang menjaga kerukunan, menjaga kebahagiaan, mengumpulkan mereka yang jauh di dalam suatu upacara atau acara-acara kekeluargaan atau kebersamaan. Setelah itu masuk ke dalam jenjang yang berikutnya, yaitu hubungan antara manusia dengan para leluhurnya yang makamnya masih tampak, yaitu dalam upacara Chengbeng atau Chengbeng, ya Chengbeng, di mana pada waktu itulah makam mereka yang hidup pergi ke makam-makam leluhurnya yang masih diketahui, apakah di satu kota ataupun jaraknya jauh sekali. Disitulah mereka membersihkan makamnya, oleh karena setelah melewati beberapa musim, rumputnya tinggi-tinggi, kemudian kalau di Tiongkok itu musim dingin, tidak bisa dikunjungi, maka dengan adanya memasuki musim panas, masalah-masalah duniawi sudah mulai diselesaikan, ladang mulai sudah digarap, maka mereka waktunya untuk mengenang leluhurnya yang masih ada makamnya, yaitu mereka pergi ke makam melaksanakan upacara Chengbeng. Kalau bagaimana dengan mereka yang tidak diketahui lagi makamnya, karena sudah berapa puluh tahun ataupun sudah berapa cukup lama ya, berapa ratus tahun tidak terpikirkan. Maka kalangan Tionghoa juga mempunyai
ikatan dengan para leluhurnya itu yang patut untuk dihormati, yaitu dalam acara bulan Agustus, atau yang mengatakan Cautu ataupun dengan nama yang lain-lain. Bahkan makhluk-makhluk lain yang tidak dikenal, tetapi mungkin mempunyai karma, hubungan karma dengan kita, maka dilakukan adalah upacara patidana pada bulan akhir Juli ataupun masuk pada bulan Agustus. Inilah cara-cara di dalam adat Tionghoa yang sangat baik, dipelihara hubungan antar manusia, hubungan antara manusia dengan leluhurnya, atau mereka yang tidak terpelihara makamnya ataupun keluhurannya dengan upacara, kemudian hubungan antara dirinya dengan makhluk-makhluk lain, apakah binatang ataupun alam semesta. Di dalam menjaga kerukunan itulah, maka akan ada kedamaian. Dengan kedamaian itu muncul kebahagiaan. Nah, sekarang bagaimana di dalam Dharma? Ya, siapakah yang sebenarnya dikatakan yang layak untuk dipuja? Ya, memang yang paling tinggi itu memang puja. Ya, puja dalam bentuk yang kedua adalah penghormatan. Kalau penghormatan pada umumnya adalah kepada sesama kita yang masih banyak kilesa-kilesanya. Tetapi kalau puja di dalam pengertian spiritual adalah penghormatan mereka yang lebih tinggi daripada dalam diri kita. Yang pertama adalah kita katakan, tentu yang kita puja nomor satu adalah mereka yang memiliki sila yang paling sempurna. Ya, itu setiap pagi kita membacakan kata, yaitu Imaya Dhamma Nupadhamma Patipati Pacaya, Buddha Pujemi, Dhamma Pujemi, Sangha Pujemi. Dengan melaksanakan Dhamma yang sesuai dengan Dhamma inilah, maka saya memuja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kepada Sang Triratna. Ini adalah puja yang paling tinggi dari atas segala macam puja. Dengan sembah, sujud, rasa hormat, dan mencari inspirasi dan aspirasi daripada Triratna itulah, maka Triratna akan menjadi pegangan untuk kita hidup agar dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, untuk menuju kepada hidup yang tenang, tentram, sejahtera, dan bahagia. Ini yang nomor satu, penghormatan kepada Triratna, karena pasti bahwa Buddha itu jauh lebih bagus daripada kita, bahwa Arya Sangha jauh lebih bagus daripada kita. Yang masih bisa kita lihat adalah Samuti Sangha, yang mereka sedang berusaha untuk menjalankan orang yang baik, berusaha untuk menjadi orang yang bijak, berusaha untuk membebaskan daripada duka, kalau bisa di dalam kehidupan yang sekarang ini. Itulah mengapa Sangha itu kita hormati. Samuti Sangha kita hormati bukan karena jubahnya, tetapi karena upaya mereka, perilaku mereka untuk menjalankan hidup sesuai dengan Dhamma dan Vinaya. Ada pertanyaan, bagaimana dengan para nabi-nabi agama lain, Bante? Atau para dewa-dewa gitu. Ya, kita menghormatinya. Oleh karena mereka itu masih lebih baik daripada diri kita sendiri. Tetapi kembali, puja tertinggi adalah kepada Triratna. Karena ingat bahwa Sata Dewa Manusalam, bahwa Buddha itu adalah guru para dewa dan manusia. Jadi kita menghormati dewa, tetapi kita memuja kepada guru para dewa dan manusia, yaitu para Buddha. Itulah maka puja tertinggi itu ada pada Triratna, Buddha. Dhamma adalah jalan untuk pengakhiran duka, jalan untuk memperoleh kebahagiaan yang telah digali, diketemukan, disistematikan, dibabarkan oleh Sang Buddha Gautama, sehingga kita bisa warisi sampai dengan hari ini, yang dipastikan akan menuju kepada pembebasan dari duka. Sebagai manusia biasa, kita pada saat ini mempunyai kewajiban untuk membebaskan duka yang kecil-kecil, yang setiap hari selalu akan mendatangi kita, selalu akan kita hadapi, yang kita rasakan, kita pikirkan. Duka kecil-kecil ini, ibaratnya api kecil-kecil ini,
segera kita padamkan. Jangan sampai api duka ini menjadi besar sehingga membakar diri kita sendiri dan membakar lingkungan kita. Itulah maka Tiratana ini adalah paling tinggi. Untuk para nabi, orang luhur yang menjalankan kesucian, tentu kita hormati karena mereka itu kita pandang masih lebih baik daripada diri kita yang masih kotor, apalagi pada perumah tangga yang masih berkecimpung di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, menghadapi mara bahaya, dan sebagainya. Nah, dalam tahapan yang berikutnya adalah siapa sih yang kita harus puja itu di samping Buddha, Dhamma, Sangha. Tentu di dalam pengertian Buddha itu adalah termasuk para bodhisattva yang jumlahnya tak terbatas, yang di dalam aliran Theravada memang tidak perlu dimanifestasikan dalam jumlah yang mana. Tapi yang pasti adalah pada waktu itu kita memuja Bodhisattva Siddhartha yang berjuang demikian kerasnya. Sedangkan para bodhisattva yang lain yang jumlahnya amat sangat banyak, kita wadahkan di dalam satu kelompok yaitu Arya Sangha. Saudara sekalian, dengan cara demikianlah maka kita itu bisa mempunyai kerukunan dan toleransi terhadap agama-agama dan kepercayaan lain. Kita merendahkan diri untuk menghormati mereka yang layak untuk dipuja. Nah, mereka yang layak untuk dipuja itu adalah mereka yang tidak pernah menggunakan kekerasan atau tidak mau menggunakan kekerasan di dalam kehidupannya yang secara kehidupannya yang secara historis ada pada sekarang ini. Tentu ada beberapa orang yang dianggap lebih tinggi daripada kita masih menggunakan kekerasan itu. Ya, kita hormati sebagaimana kita menghormati bendera merah putih, menghormati bangsa dan negara yang sangat netral ini. Yang kedua adalah bahwa kita juga menghormati orang tua kita. Ya, orang tua kita. Kenapa demikian? Ya, kita katakan imaya dhamma dhamma patipataya, ya, mata pitaye pujemi. Ya, bahwa kita menghormati orang tua kita. Kenapa demikian? Kita sangat berutang budi dengan orang tua. Jangan hanya melihat orang tua secara negatif, karena mereka juga sebagai manusia biasa yang belum membebaskan daripada duka. Mungkin mereka melakukan hal-hal yang kurang patut, yang adharma, ataukah kita yang kurang berterima kasih kepada mereka karena mereka kurang bisa memenuhi kebutuhan kita, keinginan kita. Tetapi kita tetap punya hutang budi oleh karena apa? Karena saya bisa lahir di bumi ini oleh karena melalui kasih dan sayang orang tua. Bahwa orang tua itu melakukan hubungan batin tentu asal dasar cinta. Tidak ada orang melakukan perbuatan hubungan batin itu dengan rasa benci, marah, dan kejam. Hanya dengan kasih sayanglah maka lahirlah kita. Dan terutama di antara ayah dan ibu, maka ibulah yang paling utama atau lebih utama daripada ayah. Karena apa? Karena pengorbanan beliau sangat besar sekali. Ya, sejak di dalam kandungan pun kita sudah mendapatkan kasih dan sayang di dalam perutnya. 9 bulan mereka mengandung kita di dalamnya, dielus-elus, diberi makanan. Bahkan beliau lebih dulu memberi makan anaknya melalui plasenta daripada beliau sendiri. Mereka akan menderita cukup sakit di dalam kandungan. Pada waktu kita dilahirkan pun, beliau mengalami penderitaan. Bapak tidak menderita, tapi ibu menderita karena melahirkan kita. Kemudian setelah kita mulai kecil, dididik, dan sebagainya. Bahwa orang tua, khususnya ibu, selalu mendahulukan anaknya daripada dirinya sendiri. Mungkin kita masih ingat waktu masih kecil ya. Tidak ada orang tua yang makan lebih dulu baru bayinya. Atau anaknya yang masih balita. Tidak ada. Selalu anaknya nomor 1, disusui dulu kalau sudah waktunya. Waktu mau berangkat sekolah, waktu taman kanak-kanak, didahulukan daripada beliau. Ini kasih dan sayang inilah yang tidak bisa kita bayarkan
biarpun kita menggendong 100 tahun lamanya di bahu kiri dan ayah di bahu kanan, kita tidak dapat membalasnya. Oleh karena itulah maka kita itu membalas budi kepada orang tua ini harus sangat besar sekali. Sebenarnya, oleh karena itulah maka selama kedua orang kita masih tua itu masih hidup, kita harus bersyukur dan tiba waktunya kita untuk membalas budi sejauh mungkin kepada orang tua. Orang tua kalau sudah tua, itu badannya sudah ringkih, sudah kendor, pikirannya sudah longgar. Nah, kemudian daya tahannya juga sudah kendor, ingatannya kendor. Oleh karena itulah maka memerlukan bantuan daripada anak cucunya. Nah, sekarang masalahnya jelas bahwa kita itu melupakan apa yang telah beliau berikan seperti pada waktu kecil. Waktu kecil kita badannya sangat lemah. Beliau memberikan sesuatu kepada kita. Kita pikirannya masih sangat lemah, belum matang. Beliau memberikan pelajaran, pengajaran. Kita tidak bisa jalan, maka orang tua yang mendidik untuk berjalan. Pada waktu kita sakit, orang tua menunggui, kalau perlu dia tidak tidur. Tetapi pada waktu orang tua sudah tua, seperti sekarang ini, ya, apakah kita sebagai anaknya memperlakukan orang tua kita seperti ibu kita memperlakukan kita waktu kecil? Waktu sakit, apakah kita mendampingi? Pada umumnya, biarkan suster yang mendampingi. Biarkan mantri yang mendampingi. Waktu beliau juga tidak bisa jalan, kita enggan untuk mendorong kursi rodanya, pergi keluar mencari sinar matahari, diajak jalan-jalan ke taman-taman dan sebagainya. Biarlah suster, semuanya orang lain. Karena itulah maka seringkali di dalam kehidupan kita banyak mengalami kesukaran karena apa? Kita tidak mengingat jasa-jasa orang tua itu. Karena itulah maka selama orang tua masih hidup, berilah kasih dan sayang. Love and compassion, meta dan karuna. Meta dalam arti apa? Ketulusan, kejujuran, kerelaan untuk memberikan sesuatu yang sifatnya imaterial. Karena beliau sudah tidak ingin baju bagus, kalung bagus, rambut bagus, sepatu bagus. Mereka tidak ingin. Yang diinginkan apa? Senyum dan perhatian anak cucunya, sapaan, elusan, ya, itu semua sangat diharapkan. Bukan uang yang banyak, ya, tidak membutuhkan uang yang banyak karena semuanya sudah dalam keadaan lemah, lunglai, letih, letoy. Ya, letoy, ya. Itulah. Oleh karena itulah maka kita hendaknya lebih banyak memberikan sesuatu yang bersifatnya imaterial kepada orang tua yang masih hidup. Sapaan, kalau dari jauh memang ditelepon, ya. Beliau pelupa, harus dimaafkan. Ya, tanya beberapa kali. Beliau memperlakukan kita yang sudah tua, berpangkat, kaya, memperlakukan kita seperti anak kecil, harus banyak dimaafkan. Jadi yang nomor satu diberikan adalah kasih dan sayang. Bentuk-bentuknya adalah perhatian. Yang kedua adalah apa? Mentolerir apa yang dilakukan oleh beliau. Kadang-kadang berak di tempat tidur. Bagi kita harus mentolerir. Seperti kita dulu waktu kecil pun, waktu bayi-bayi, berak di tempat tidur pun orang tua tersenyum dan membersihkan. Tapi pada waktu orang tua sekarang berak di tempat tidur, jangankan membantu, marah-marah, berak melulu, kencing melulu. Suster, itu bersihin, bau kamarnya. Nah, ini semua juga harus kita, mumpung beliau masih hidup, kita balas budi beliau. Tetapi kalau sudah meninggal, saudara sekalian, maka yang tidak lain adalah kita lakukan patidana. Kita tidak tahu beliau lahir di alam mana. Di alam lama. Kalau beliau sudah langsung di alam dewa, di surgawi, tidak menjadi masalah karena beliau masih happy di tempat sana. Tetapi masih kita memiliki hubungan-hubungan karma dengan keluarga-keluarga yang lain dalam kehidupan yang lampau. Saya sendiri, saudara sekalian,
karena keluarga saya juga Muslim. Entah karena apa, nah, tersirat di dalam pikiran saya ingin melihat makam buyut saya yang sudah puluhan tahun, lebih dari 20 tahun, saya tidak pernah melihatnya karena tempatnya di daerah Besuki. Ya, karena beliau pernah menjadi pejabat bangsawan di Besuki dekat situ Bondo sana. Sudah lama kita semua anak-anak buyut-buyutnya nggak ada yang pernah lihat dan karena tidak pernah mempunyai hubungan historis atau perasaan pergi ke sana di samping tempat yang begitu jauh kalau naik mobil sebelum ada tol. Ya pada waktu itu kemudian saya ajak adik-adik saya, ayo kita pergi ke sana ke makam, lihat makamnya seperti apa masih layak atau tidak layak. Nah, saya dengan adik saya pergi ke sana dan melihat makamnya. Makamnya memang masih utuh, hanya seng gentengnya itu yang sudah rusak. Nah, disitulah saya beradi tanah. Saya akan memperbaiki dengan anggota keluarga, memperbaiki makam ini. Nah, kemudian saya kembali dan adik saya yang mengatur semuanya untuk melakukan renovasi atapnya, makamnya masih bagus karena ya makam zaman kuno itu. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu selesai makam dilakukan selamatan, saya kebetulan tidak hadir. Nah, makam di sana. Pada waktu didoakan secara Islam, terjadilah angin yang besar sekali, bertiup yang semula udara terang, nyaman, mendadak angin puyuh yang besar yang datang menghantam tempat upacara itu. Maka orang-orang mengatakan, waduh, ini doanya terkabul. Mungkin beliau juga hadir, sudah terlalu lama tidak terpikirkan sehingga datang merasa gembira di dalam bentuk pertanda-tanda angin besar yang bertiup. Itulah saudara sekalian, kita tidak tahu buyut kita, nenek buyut kita hidup di dalam alam yang menderita atau bahagia. Maka kesempatan patidana itulah yang dapat kita lakukan pada waktu-waktu tertentu. Upacara patidana yang kita tujukan kepada leluhur tidak perlu harus bulan tertentu. Tapi bulan tertentu itu adalah baik sekali. Karena apa? Secara bersama-sama melakukan upacara dengan mengundang para biku untuk memberikan atau umat yang lain untuk membacakan doa-doa sehingga bisa menggembirakan, memuaskan mereka. Tetapi setiap saat kita itu melakukan perbuatan yang baik dan bajik, seharusnya pada waktu itu limpahkanlah kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Apapun juga, berbuat baik apapun juga, kepada siapapun juga, kalau sudah dilakukan secara tulus, ikhlas, setelah itu adalah limpahkanlah kepada sanak keluarga dengan mengatakan, idangwo natinam hotu sukita hotu natayo. Hanya satu kali pun, dengan waktu pendek pun, itu sudah cukup. Nah, ada kebiasaan dari masyarakat Tionghoa yang kalau melakukan upacara patidana, itu selalu menepuk-nepuk meja altarnya sambil mengatakan, Pa, silakan datang kemari menikmati ini sesajian dari anak cucumu yang menghadap. Memang secara adat, secara ritual itu baik. Mengingat orang tua yang pernah mempunyai hubungan baik, pernah kita kenal untuk datang. Tetapi secara dharma, hal itu adalah kurang tepat. Karena apa? Kita mengundang mereka hadir. Berarti apa? Mereka lahir di alam peta. Pikiran-pikiran itu kita arahkan bahwa mereka itu lahir di alam peta, membutuhkan sajian, dan silakan untuk datang. Nah, kalau mereka itu datang pada saat upacara, mungkin Anda gembira, mungkin Anda senang, mungkin Anda puas. Tetapi kalau beliau itu sangat senang, puas, dan tiap malam datang ke rumah Anda, apa Anda puas? Tentu tidak. Malah Anda ketakutan. Ngundang biku lagi untuk datang. Untuk, bukan mengusir ya, untuk minta para beliau itu melanjutkan kehidupannya yang kemudian. Karena kita apa? Ketakutan. Malam-malam ada klotak-klotek, ada gelodak-gelodak, ada terlihat sesamar warna putih lewat. Aduh, itu orang tua. Minta mereka pergi. Itu kan puthau.
orang yang tidak berbakti. Sesungguhnya kalau kita melakukan upacara patidana, tidak perlu mengundang almarhum yang tertentu untuk hadir. Tetapi kita tetap tujukan, semoga sanak keluargaku, mereka yang mempunyai hubungan karma dengan saya, serta makhluk-makhluk lain yang menderita, semoga mereka berbahagia di alam yang saat ini dan bisa menikmati kebaikan kebajikan yang kita lakukan. Kita netralkan pikiran kita netralkan perasaan-perasaan kita agar tidak mengharuskan mereka itu hadir di tempat upacara. Mengenang ada meja altar kecil waktu patidana, kita pikir itu baik saja untuk sanak keluarga mengetahui ini loh fotonya, inilah gambarnya. Mari kita berbakti dan tidak lupa kita minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, sengaja maupun tidak sengaja kepada para almarhum atau almarhumah itu. Yang kedua, kita kenang juga mungkin ada perasaan-perasaan yang mengganjal dari diri kita terhadap hal-hal yang pernah dilakukan oleh orang tua yang kurang berkenan di hari kita. Kedua adalah kita ikhlaskan, kita lepaskan, kita minta dan kita maafkan kesalahan-kesalahan mereka agar mereka dengan ringan melanjutkan pada kehidupan yang berikutnya. Tidak perlu memanggil mereka untuk hadir. Karena kalau mereka sudah lahir di alam dewa yang lebih enak, lebih bahagia daripada kehidupan terdahulunya, untuk datang kembali, kan tidak tepat. Lepaskanlah, ikhlaskan. Kita lanjutkan, kita doakan, hanya dengan Buddha Dharma Sangha bisa membimbing, melindungi, dan memberi kekuatan kepada para almarhum itu untuk melanjutkan. Ziarah kubur adalah juga baik, karena kita memelihara tempat-tempat di mana beliau itu pada akhirnya mengakhiri kehidupan yang sekarang itu di makam-makam keluarga atau makam-makam umum. Dan itu adalah suatu hal yang baik. Dan semua agama juga mengajarkan secara demikian. Dan sambil mengingat, ziarah kubur itu juga mengingat bahwa pada suatu saat saya pun harus mengalami kematian. Kapan datangnya dan cara matinya kita seperti apa, kita tidak tahu. Hanya kita menginginkan saya meninggal dengan cara cepat, tepat, tidak menderita sakit terlalu panjang, ya, dan dengan penuh dengan ketegaran dan ketenangan. Syukur kalau bisa seperti Buddha, pamit dulu terhadap anggota keluarga, setelah itu menghembuskan napas yang terakhir. Beberapa kali saya melihat di dalam keluarga saya maupun yang di luar, bisa dengan tenang, tegar, pamit kepada anggota keluarganya, kemudian menghembuskan napas yang terakhir. Ada yang mengatakan, saya ingin meninggal dunia dalam keadaan bersujud. Ya, yang Buddhis ada, yang Islam ada. Dan memang terwujud pada waktu beliau bersujud, kemudian menghembuskan napas yang terakhir, dan jatuh. Wah, itu adalah meninggal yang paling enak, penuh dengan keyakinan yang kokoh terhadap ajaran agamanya. Nah, dengan mengingat hal itu semua, maka kita lihat bahwa, usia saya tidak terlalu panjang. Karena itulah maka usia yang tidak terlalu panjang ini, setiap harinya saya harus isi dengan kebaikan dan kebajikan. Siapa tahu sebentar lagi maut akan hadir. Tetapi kita mencari nafkah seakan-akan usia kita masih panjang. Sehingga apa? Kita rajin mencari nafkah. Kemudian nafkah yang kita dapatkan itu kita tidak lupakan menikmati dengan cara yang wajar. Untuk dirinya sendiri, untuk anak istrinya, untuk orang tua. Ya. Di dalam Manggala Sutta pun dikatakan mata pitu upatanang. Ya. Etang manggala mutamang. Itu adalah berkah utama. Yaitu mengingat orang tua. Ya. Karena orang tua yang harus diingat. Kalau sudah upatanang, putadara rasa sanggaho, anak istri baru diingat. Jadi nomor satu itu yang diingat, disokong itu adalah orang tua. Karena mereka sudah katakanlah bahasa kasar itu sudah jompo. Tidak bisa mencari nafkah kembali. Itu yang kewajiban kita untuk menyokongnya. Bukan menelantarkannya. Bukan melemparkan mereka itu ke rumah panti Vreda, ya, atau panti jompo. Jangan
suka bicara panti jompo, paling tidak enak. Kita dikatakan jompo, tidak enak. Panti Freya, atau bahasa Inggrisnya itu adalah senior transit house. Jadi rumah transit bagi para sesepuh. Itu yang harus kita, karena mereka membutuhkan itu. Dengan cara demikianlah maka kita rajin mencari harta. Kedua, untuk dinikmati oleh orang tua, nomor satu, dan dinikmati oleh diri sendiri dan anggota keluarganya. Dan tidak lupa bahwa sebagian lagi adalah untuk investasi masa depan. Investasi masa depan itu apa? Pertama adalah sebagian investasi dalam kehidupan sekarang, dalam bentuk tabungan, asuransi. Ya, Banti pakai asuransi, nanti kena Jiwasraya, hilang lagi nanti. Ya, asuransi dan sebagainya. Tapi sebagian lagi adalah untuk investasi masa depan, itu adalah untuk next life, untuk kehidupan setelah kita tiada. Hidup setelah kehidupan, bukan kehidupan setelah mati. Hidup setelah kehidupan yang sekarang, life after life. Di mana kita yakini kalau kita mempunyai simpanan kebajikan non-materi, maka kita penuh dengan ketenangan dan ketegaran. Karena apa? Oh, kehidupan akan datang, saya akan kaya raya, kaya harta, kaya intelektualitas, kaya spiritual, kaya kesabaran. Itu semua akan kita nikmati karena apa? Saya sudah menanam pada kehidupan sekarang untuk bekal kehidupan saya yang akan datang. Sehingga datangnya kematian tidak pernah menakutkan kita. Karena yakin saya memiliki kekayaan non-materi untuk saya sendiri. Kekayaan materi untuk kehidupan sekarang, saya sudah siapkan untuk anak istri, kalau suami ya, untuk anak istri maupun cucu. Janganlah harta yang kita kumpulkan sekarang pada waktu kita meninggal dunia jadi rebutan. Sekarang lagi ada berita seorang konglomerat, anaknya dengan anak tirinya saling rebutan hartanya. Itu adalah tidak baik. Tidak baik. Kebetulan ayah saya itu mengatakan kepada kami, anak-anaknya, saya tidak meninggalkan harta materi kepada kalian. Harta yang saya berikan kepada Anda sekalian, kepada kalian adalah pertama, keyakinan yang teguh kepada kebaikan dan kebajikan, atau kepada Tuhan atau agamanya. Yang kedua adalah, saya telah memberikan pengetahuan pendidikan yang cukup kepada kalian. Yang ketiga, kalian sudah melihat bagaimana melakukan kebaikan kebajikan seperti ayah lakukan. Itu untuk Anda jadikan contoh panutan kehidupan. Itulah bekal yang kalian untuk hidup. Dan kami sukses, bahagia, rukun dengan 11 anak untuk melakukan itu, menjalankan itu. Sehingga beliau apa? Waktu meninggal pun dengan tenang semua dan tidak ada yang rebutan. Bahkan rumah yang sudah ada, mobil yang milik beliau pun waktu ibu saya terakhir meninggal, ya siapa mau, karena mereka kita semua sudah punya. Tidak ada rebutan, yang ada adalah kita doakan beliau berbahagia di alamnya yang baru. Karena yang ditinggal ini penuh dengan kerukunan, penuh dengan kebahagiaan, meskipun kita itu berbeda-beda. Beda agamanya, beda tingkat sosialnya, beda panjang pendeknya usia, tetapi yang penting adalah saling rukun, saling menyayangi, saling mencintai. Jadi love, compassion, sama love and compassion. Jadi love and compassion itu yang menjadi bekal. Yang kedua adalah saling memaafkan. Kalau ada anggota keluarga yang salah, kurang baik, sudahlah kita maafkan. Sudahlah kita maafkan. Sehingga apa? Yang ada adalah apa? Happiness, kebahagiaan. Ini yang kita akan bawa kehidupan yang akan datang. Kita selalu ingat-ingat apa yang telah dilakukan oleh orang tua yang selama masih hidupnya untuk kita sekalian yang dapat kita contoh. Yang kurang baik, sisihkanlah. Karena itulah pada tanggal 25 akan datang, saya juga akan berbicara di ceramah online ini, yaitu mengenai leadership yang dilakukan oleh Sang Buddha. Bagaimana seorang Buddha itu dapat kita
pahami atau kita cerna sebagai contoh yang terbaik, teladan yang mana kita hadapi. Apa sih yang telah dilakukan pribadi oleh Buddha? Agama lain juga melihat nabinya itu sebagai contoh yang paling unggul untuk ditiru. Kita pun demikian harus mengetahui. Meskipun untuk mencapai kebudayaan itu sangat jauh yang kita lakukan. Tapi paling tidak beberapa elemen-elemen yang dilakukan, karakteristik yang dilakukan oleh pribadi seorang Buddha dapat kita contoh untuk melanjutkan kehidupan ini dengan jauh lebih banyak. Agar apa? Memperoleh ketenangan, memperoleh ketentraman, memperoleh kesejahteraan, dan ujungnya adalah kebahagiaan. Nah, pada hari Sabtu ini juga saya akan berbicara di Universitas Brawijaya mengenai soal toleransi. Ya, kita harus toleran. Ya, fanatik terhadap diri sendiri dalam melaksanakan ajaran, tetapi pada waktu kita bergaul dengan orang lain yang berbeda agamanya, kekayaannya, keyakinannya, intelektualnya, kita harus toleran, menghargai mereka yang mereka miliki, apapun juga. Ya, tidak harus kita paksakan konsep-konsep cara berpikir kita kepada mereka. Kita sudah tahu, Anda baju putih, saya baju kuning. Saya tidak memaksakan Anda baju kuning, tapi Anda jangan memaksakan saya pakai baju putih seperti Anda pakai. Tapi kita saling menghormati, oh bagus, cakep, cantik menggunakan baju putih. Dan Anda mengatakan, waduh Bante kalau baju kuning begitu, sangat indah, sangat berwibawa, dan sebagainya. Itu adalah cara saling menghargai, saling menghormati. Ya, tidak perlu saya memuja. Nah, penghormatan besar tadi kepada Sang Triratna, kedua kepada orang tua kita. Nah, baru setelah itu adalah penghormatan yang sifatnya umum, tentu kepada para pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin kita, pemimpin pemimpin perusahaan, tetap kita hormati sebagaimana apa adanya. Karena pada merekalah kita juga bergantung kehidupan kita untuk memperoleh ketenangan, memperoleh keamanan, untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya, kita hormati sebagaimana adanya. Tidaklah baik kita mencaci maki tokoh-tokoh bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa. Kalau ada kekurangan, sebaiknya kita datangi juga kita sampaikan kepada mereka itu. Itulah saudara sekalian, Mandari Pujajak Pujanianang Etang Manggalam Utama. Berkah utama kita adalah memuja kepada yang layak untuk dipuja, yang mempunyai nilai-nilai moral, spiritual, dan jasa-jasa kebajikan yang telah kita terima, tidak hanya oleh kita sendiri, tapi oleh banyak orang. Dan kedua adalah kita menghormati mereka, para pemimpin kita, yang telah bekerja juga untuk membangun dan menjamin ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan kehidupan saya atau kehidupan kita dengan bangsa ini. Dengan cara demikian, ya, saling menghormati dan tidak saling menyusahkan. Maka itu akan membuat kita sebagai manusia yang bermartabat. Terutama pada saat ini dengan berkecamuknya wabah corona, membuat orang itu sengsara, membuat orang menderita. Tidak hanya tukang sampah dan tukang sapu, bahkan konglomerat pun menderita. Pemilik airlines menderita, pemilik hotel-hotel besar di Bali pun mengeluh. Tidak ada seorang pun yang bergembira mengatakan, saya happy dengan adanya virus ini. Tidak ada. Oleh karena itulah maka kita mesti bekerja sama untuk saling bantu-membantu, saling merasakan bagaimana penyakit ini menyengsarakan wabah ini seluruh dunia. Virus ini bukan makhluk, tetapi sesuatu yang tidak terlihat yang bisa membunuh banyak orang, membunuh bisa jutaan orang. Nah, oleh karena itulah maka kita kembangkan kasih dan sayang agar virus ini segera berakhir dan kita bisa hidup dalam keadaan normal kembali. Ya, demikian pembabaran Dharma pada siang hari ini. Dan kepada saudara sekalian, saya ucapkan juga selamat merayakan Asada yang baru saja lewat. Nah, dengan perayaan Asada itu kita mengingat jasa-jasa dan perjuangan Sang Buddha Gautama untuk mencari, menggali, memformulasikan, membabarkan Dharma, sehingga kita bisa nikmati hasilnya pada saat ini. Semoga Sang Tiratana selalu memberikan perlindungan,
kekuatan dan berkah kepada kita sekalian. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Demikianlah uraian dhamma yang disampaikan oleh Yang Mulia Biku Jaya Medo. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi ketenangan batin kita. Selanjutnya, marilah kita menambah jasa kebajikan dengan berdana. Sebuah kebahagiaan yang tiada ternilai. Meski terasa sedikit, dana ini adalah buah ketulusan hatimu. Janganlah membenci diri ini. Berbahagialah akan dana ini. Berikan kesempatan pada diri sendiri. Berbahagialah dalam ketulusan hati. Meski tak ada yang diberikan, janganlah menyalahkan diri ini. Jangan pula merendahkan diri ini, karena bermudita cita, turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain adalah dana terbesar yang bisa engkau berikan pada dirimu sendiri. Dalam kesempatan yang indah ini, dalam kesadaran yang terkendali dengan bijaksana, marilah kita berlatih untuk berdana sesuai kondisi kita masing-masing, dan semoga dengan kesadaran ini, kita semua bisa mendapatkan manfaat dan berbahagia dalam dana yang telah kita berikan ini. Sekarang tibalah saatnya untuk mempersembahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para dewa, buta, sata, serta para leluhur kita dimanapun mereka terlahirkan. Semoga dengan jasa-jasa kebajikan ini, mereka turut berbahagia sehingga dapat mengkondisikan mereka terlahir di alam-alam yang berbahagia dengan pengucaran Eta Wata. Handamayang Eta Wata Dia Dipatidanang Karomase Eta Wata Jaamehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Numodantu Sabba Sampati Siddhya Eta Wata Jaamehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Buta Numodantu Sabba Sampati Siddhya Eta Wata Jaamehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Satta Numodantu Sabba Sampati Siddhya Akasata Cabumata Dewa Naga Mahindika Punyang Tang Anumodantu
ditwa rakantu lokasantikang akasata jabumata dewa naga mahindika punyang tang anumoditwa imang rakantu ratakang idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bhawatu lokoca raja bhawatu dhammiko akasata jabumata dewa naga mahindika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata jabumata dewa naga mahindika punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang akasata jabumata dewa naga mahindika punyang tang anumoditwa imang rakantu watukang akasata jabumata dewa naga mahindika punyang tang anumoditwa cirang rakantu dayake akasata jabumata dewa naga mahindika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mangpare sadu sadu sadu. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava.
Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah puja bakti yang disiarkan langsung dari Wihara Buddha Sakyamuni. Puja bakti berikutnya akan disiarkan langsung pada hari Minggu 26 Juli 2020 pukul 9 WITA yang akan diisi oleh Bapak Merta Ada. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama. Selamat siang.